pertemuan kedua kita akan lebih mengarah ke apa namanya kardiovaskuler. Nanti pertemuan ke kita akan lebih ke arah respirasi ya. Nanti baru nanti kita akan lebih ke clinical decision making ya, gimana nanti memutuskan pada pemeriksaan apa yang akan didalami, terus juga tindakan apa yang akan dilakukan pada pasien-pasien dengan profil seperti apa ya. Oke. Kita tentunya kita harus kembali ke anatomi fisiologi ya, dan apa namanya pemeriksaan pada kelainan kardiovaskuler ya. Ini kasus-kasus yang sebetulnya familiar sekali. Tentunya kita untuk menemukan kasus orang dengan masalah kardiovaskuler itu bukan hal yang sulit ya, gampang ya, banyak. Oke, kok mau pindah. Nah, ada beberapa gejala ya, tapi jangan ini ya. Begitu ada misalnya, kok saya lemes-lemes nih, jangan-jangan ada gangguan jantung, enggak, belum tentu. Tapi ini ada beberapa ciri-ciri ya, gejala ya, gangguan sistem kardiovaskuler ya yang bisa didapat kita misalnya pada saat ada pasien atau klien yang kita lakukan wawancara, misalnya ada beberapa ciri-ciri atau yang bisa kita amati ya dari pasien tersebut ya. Itu terjadi kelemahan ya. Kelemahan ini kelemahan umum ya, bukan yang lemas mana, oh ini apa tangan kiri nggak kuat ngangkat, tapi yang lain kuat, bisa ini, bisa berjam-jam melakukan hal enggak. Tapi terjadi kelemahan secara umum ya. Jadi biasanya dia apa namanya kuat jalan ke pasar jalan kaki, kok sekarang sampai depan rumah tuh kayaknya ngos-ngosan, capek banget. Mau ke lantai 2 naik tangga itu kayaknya berat. Nah, ini kelemahan secara umum ini merupakan salah satu gejala ya, gangguan sistem kardiovaskuler. Juga rasa fatigue ya, lelah gitu ya. Begitu pulang kuliah sampai kos-kosan kok kayaknya lelah banget ya, fatigue ya. Ini juga apa namanya gejala ya, gangguan kardiovaskuler ya, ada perubahan berat badan ya, tentunya aktivitasnya jadi terbatas, terus berupa ada gangguan sesak ya, terutama pada saat terjadi peningkatan aktivitas, misalnya begitu ada sibuk ya, ada kegiatan banyak kok sesak ya dan sebagainya. Mungkin ada pusing ya, terus juga pingsan kadang-kadang yang tadinya ya, yang tadinya kalau memang udah sering pingsan ya. Begitu habis tanding voli pingsan ya, habis ini lagi apa tugas kelompok pingsan. Ini juga merupakan gejala ya. Nyeri dada ya atau berdebar-debar, ada apa namanya bengkak-bengkak di kaki ya, edema ya, atau di abdominalnya ada gembung-gembung ya. Di sini ada asites ya, pembengkakan pada hepar ya, atau juga bahkan sianosis ya. Tentunya ini semua dampak dari ketidakmampuan, ketidakcukupan si sistem kardiovaskuler ini memberikan curah jantungnya ya, jadi alirannya kurang nih. Maka semua gejala ini jadi muncul ya, karena kurang aliran ke berbagai organ, dia akhirnya dia lemes ya kan nggak ada energinya, oksigen kurang, nutrisi kurang, dan dia merasa fatigue ya, otomatis karena aliran kurang ada terjadilah pembentukan energi secara anaerob yang
kok pegel-pegel badan ya, mulai merasa nggak enak ya, mungkin berat badan ya karena memang efek kurangnya kemampuan jantungnya dalam memompahkan darah, akhirnya nutrisi dan oksigen itu nggak bisa terdeliver dengan baik ke seluruh jaringan ya. Pusing tentunya ini bukan pusing apa namanya kiriman dari orang tua belum datang ini pusing lain nih. Ini pusingnya karena memang darah itu tidak adekuat sampai di otak ya, maka dari itu ada gejala-gejala pusing bahkan sampai pingsan ya kalau memang penurunan alirannya itu apa namanya drastis ya, agak banyak. Ada sesak, batuk, ya, nyeri dada, palpitasi, deg-degan, berdebar ya. Ini tentunya berdebar ini bukan karena ada misalnya orang yang kita suka lewat, ini lain berdebarnya ya. Ada edema ya, bengkak atau asites dan bahkan bisa terjadi sianosis ya. Sianosis ini pada gangguan kardiovaskuler itu ada 2 penyebab sianosis ya. Yang pertama, sianosisnya itu karena tercampurnya darah pada sisi aliran sistemik dan aliran pulmonal yang seharusnya dia nggak tercampur. Misalnya ada kebocoran pada septum ya, ASD, VSD, atau misalnya ada morfologis yang kurang betul ya, misalnya pada TGA, transition grade arteries, yang penyakit-penyakit jantung bawaan itu biasanya terjadi percampuran atau TOF ya. Dan yang kedua itu ketidaksinkronan antara apa namanya aliran darah ya dan pertukaran gas ya antara perfusi dan ventilasi ini juga harus sinkron. Kalau nggak sinkron juga akan terjadi sianosis ya. Jadi antara R dan Q ya perfusi dan respirasi itu harus sinkron juga ya. Makanya pada kasus jantung bisa biru ya karena ventilasinya mungkin normal, perfusinya yang kurang bagus. Pada kasus paru-paru juga bisa biru. Mungkin perfusinya normal tapi ventilasinya yang tidak normal ya, terganggu. Nah, ini bentuk-bentuk ciri-ciri ya pada kasus kardiovaskuler ya, kita bisa lihat kalau ada gejala-gejala ini ya, apalagi kalau penyakit jantung koroner itu akan yang namanya nyeri dada itu udah nyeri dada yang khas ya ketika melakukan aktivitas dia kok sakit, istirahat mendingan ya, ini merupakan salah satu apa namanya gejala. Tentunya bila ada gejala-gejala ini kita harus perdalam lagi ya, nggak bisa langsung vonis ke arah itu ya. Tentu ada pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut ya, pemeriksaan penunjang ya, atau mungkin diarahkan saja ke kardiolog untuk menentukan apa namanya masalah di sistem kardiovaskulernya. Tentunya ada berbagai ya. Ini anatomi jantung tadi kita udah bahas ya sekilas ya. Mungkin kalian udah tahu posisinya itu apa namanya puncaknya di interkostal 5 ya, di apa namanya base-nya itu ada di interkostal 2 dan seterusnya ya. Di dalam tentu rongga mediastinum ya, di dalam sangkar toraks kita jantungnya dia ada 3 lapis ya, ada epikardium, miokardium dan endokardium ya. Ini miokardium ini yang bagian otot ya, endo yang bagian dalam ya, yang bagian luar itu perikardium ya. Ruang jantung dan pembuluh darah besar yang ada di jantung ini udah hafal, Bapak yakin kalian ada 4 ruang ya. Coba Bapak mau tahu nih. Siapa ya?
Nabila, Vinka, ya. Ada vena yang besar ya di jantung ya, yang masuk ke atrium kanan. Itu vena apa ya? Izin menjawab, Pak. Maaf ya, Pak, kalau salah. Vena vena cava superior, Pak. Satu lagi. Yang satu lagi apa? Inferior. Oke, vena cava. Inferior, Pak, berarti. Vena cava inferior sama superior. Ya, itu vena cava ya, inferior dan superior ya. Oke, itu vena besar ya yang ada di jantung ya. Bapak yakin kalian udah hafal ini secara anatomis ya. Ventrikelnya ada dua ya, atriumnya ada dua, kanan kiri ya. Yang keluar dari kiri itu aorta ya. Keluar dari ventrikel kanan, apa yang keluar dari ventrikel kanan? Arteri pulmonal ya. Ada juga yang masuk ke atrium kiri itu adalah vena pulmonal ya. Vena pulmonal ini satu-satunya vena yang membawa apa? Membawa darah dengan kaya oksigen ya. Vena di mana-mana yang dibawa miskin oksigen ya. Oke, ini ruang jantung ya. Ini ada sekatnya ya, septum atrium dan septum ventricle ya. Terus juga ada katup ya, karena kalau nggak ada katup ini maka akan bolak-balik itu darahnya udah dipompa dikembali lagi ya. Jadi nggak efisien kerja jantung ya. Maka dari itu di jantung di vena ya itu ada katupnya ya supaya memastikan aliran darah itu terjadi satu arah ya. Jadi di jantung itu akan terjadi ada berapa katupnya? Ada 4, Bapak. Ada 4 ya. Oke, ada 4. Ada katup atrioventrikuler 2 ya. Dan katup semilunar aorta dan pulmonal ya. Jadi ada yang antar atrium ventrikel kanan kiri dan ada yang keluar ke aorta dan arteri pulmonal ya. Itu katupnya memastikan jangan sampai aliran darah itu bolak-balik ya sehingga curah jantungnya menurun ya. Maka dari itu pada individu orang yang mengalami gangguan katup ya itu terjadi penurunan curah jantung. Makanya dia gampang lemes dan sebagainya. Ya ini juga salah satu kasus ya kardiovaskuler. Ini arteri ya. Secara terminologinya arteri itu yang keluar dari jantung dan kalau vena itu yang kembali ke jantung ya. Jadi definisinya seperti itu. Ini ada arteri ya, ini ada vena ya. Untuk vena dia punya katup ya. Karena kalau nggak ada katupnya nanti khawatir aliran darah itu jadi terhambat untuk kembali ke jantung ya. Jadi di mana vena itu katupnya bermasalah biasanya dia akan terjadi bendungan-bendungan. Makanya ada orang yang yang venanya varises ya. Varises ini biasanya ada gangguan di vena valve atau katup-katup di venanya ya.
Nah, ini arteri koroner ya. Ini yang mungkin sebagian besar kasus kardiovaskuler itu bermasalah di sini ya. Paling banyak kasus itu adalah penyakit jantung koroner ya. Nah, ini kenapa begitu? Pertama-tama penyakit ini ada pada komposisi darah yang tidak normal ya. Pertama-tama triggernya itu mungkin makannya nggak sesuai, aktivitasnya nggak sesuai dengan apa yang dikonsumsi dan sebagainya, akhirnya komposisi darah terganggu sehingga merusak pembuluh darah terutama yang memberdarahi jantung, misalnya arteri koroner, akhirnya pasokan darah ke jantung atau miokard itu akan berkurang atau menyumbat ya, atau bukan cuma berkurang ya, tapi berhenti ya karena ada sumbatan total. Akhirnya si organ jantung yang kok jadi kecil. Organ jantung yang diberdarahi oleh arteri-arteri ini akan terjadi iskemik ya, atau bahkan terjadi infark ya. Ini yang pada kasus-kasus koroner ya. Nah, ini maka dari itu kita harus menjaga ya, jangan sampai ada sumbatan di sini ya, karena kalau sumbatan di sini repot nanti. Nah, ini ada cabang utama kiri ya, left coronary artery ya, terus ada yang ke bawah ya, left anterior descendens, ada yang melingkar, left circumflex, dan ada right coronary artery ya, cabang kanan, cabang kiri, cabang kiri yang ke bawah, cabang kiri yang melingkar ya. Ini cabang. Nah, dampak yang terganggu ya tergantung di mana yang tersumbat ya. Tentunya ketika menyumbatnya itu juga prosentase sumbatan juga menentukan berat ringannya masalah penyakit jantung koroner ini ya. Mungkin nyumbatnya di area yang ujung ya, misalnya di diagonal keberapa ya, misalnya yang branch ke yang di ujung, ini mungkin dampaknya kurang daripada ya di cabang utama pangkal. Ini parah ya. Nah, ini penyakit arteri koroner ya. Tentunya nanti awal-awal dia tidak merusak dulu pada miokardnya, tapi lebih ke arah terjadi iskemik dulu ya. Nanti begitu kerja jantungnya memberat, terjadi iskemik, mulailah sakit, nyeri dadanya. Aduh, kenapa ini nyeri? Istirahat hilang ya kan, kerokan hilang ya, angin duduk. Nah, ini penyakit arteri koroner ya. Ini ada venanya juga ya, ini secara anatominya juga ada sistem konduksi, katup dan sebagainya. Ini aliran arteri dan vena ya ke seluruh tubuh. Nah, ini ada sistem konduksi, ada SA node, AV node, His bundle dan left dan right bundle branch dan Purkinje ya. Ini yang ini akan dari sini dia akan melewati impulsnya ke sini dan terus menyebar ke kanan dan ke kiri. Maka dari itu otot jantung sendiri punya dua hubungannya. Yang pertama hubungan secara mekanik ya, dia tertaut antara satu otot dengan yang lainnya. Yang kedua dia ada pautan sistem konduksinya atau gap junction-nya ya. Jadi dia ada sistem konduksi antar otot jantung. Jadi dia kontraksinya itu
menyebar, jadi seperti meremas dari atas ke bawah. Jadi nggak bebarengan itu, apa namanya, atrium, ventricle langsung bareng, enggak. Jadi dari mulai atrium, ventricle. Jadi bentuk, apa, kontraksinya itu, sesuai dengan, apa namanya, sebaran, sistem konduksinya ya. Jadi kalau seandainya ada masalah di sistem konduksi juga dia bisa bisa juga nggak kontraksi ya. Nah ini, ternyata dengan kontraksi yang seperti itu, maka kerja jantung itu lebih efisien ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya atrium dan ventricle bareng-bareng kontraksinya, itu main pencet-pencetan, itu arah darahnya kemana kira-kira. Nah, ini apa namanya, udah the best design lah, dari Yang Maha Kuasa. Oke, ini, katup ya tadi kita udah jelaskan, ini tadi yang ada apa, ada gap junction ya, ada apa namanya, antar otot dan ada berupa, ikatan secara mekanikal dan ada yang berupa, sistem konduksi ya. Ini sirkulasi, kita lihat ini yang apa, yang merah yang aliran arteri, yang biru yang vena ya. Siklus koroner, ini juga ada aktivitas kelistrikan ya, tentu ya apa namanya, jantung itu unik ya, dia bisa, berdenyut sendiri. Bahkan kalau di film-film kartun itu dicopot, ditaruh meja masih berdenyut, dan memang itu secara fakta kalau memang dilakukan itu dicopot dari tubuh manusia selama, pacu jantungnya atau SA node sistem konduksinya belum, rusak, dia akan memicu impuls itu, maka akan terus berdenyut ya. Jadi, yang di film-film kartun Dracula dan sebagainya itu memang, secara faktual bisa dilakukan ya. Oke, dia berespon dengan pekarangsang juga ya, artinya bukan hanya SA node AV node sistem konduksinya itu bukan independent totally, artinya udah terserah dia aja, enggak, tapi dia juga bisa dipengaruhi ya. Makanya ketika ada demand lebih, dia akan, apa namanya, meningkatkan, denyutnya dan sebagainya, dan akan menurun ketika, menurun, demand dari tubuh ya. Oke, ini, SA node, AV node, dan apa namanya, ventricle ya. Ini, kontraksi sama dia, kontraksinya seperti apa namanya, kontraksi otot yang lainnya, cuma ada masa, refraktor absolut yang lebih panjang. Jadi tidak memungkinkannya terjadi kontraksi tetanik. Ya, ini pada otot jantung ya. Jadi otot jantung itu selalu bekerja itu berdenyut, ritmik ya. Tep 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 tep, nggak pernah dia yang namanya kontraksi terus, ngeremes terus. Nggak. Yang ada juga dia gemeteran, apa namanya, fibrilasi ya. Tetap ada itu karena dia ada masa refraktor absolut yang panjang. Jadi nggak mungkin namanya seperti otot tangan ini kontraksi terus ngangkat barang, kontraksi enggak. Kalau dia akan berdenyut, akan terjadi ritmik. Tep tep tep, karena ada fase dia tidak bisa diinervasi ya, yang refraktor absolut yang lebih panjang ya. Nah, ini perbedaan apa namanya, otot jantung dengan otot rangka ya, atau otot-otot yang lain ya. Nah, ini ya ini sama lah sama, apa, kontraksi otot ya. Sama kontraksi otot, apa namanya, rangka ya. Ada pelepasan, apa, kalsium dan sebagainya, cuma bedanya si triggernya ini, bukan, kalau
otot rangka dan dari nerve dipicu dan sebagainya. Kalau dia dari apa namanya SA node, AV node dan seterusnya tadi ya. Ini ada EKG, tentunya kita EKG sendiri merupakan cerminan dari kinerja jantung berdasarkan sadapan listrik pada permukaan superficial tubuh kita ya. Jadi pasti nggak sih terjadinya apa namanya sistem listrik kayak gini, kerja jantungnya pasti kontraksi? Nggak bisa dipastikan pasti ya, tapi kalau seandainya kita sadap listriknya seperti itu, nah itu akan merupakan gejala katakanlah dia sedang kontraksi, ini sedang relaksasi dan seterusnya dan seterusnya. Kalau misalnya melebar, oh ini butuh waktu yang lebih lama. Mungkin ada masalah sistem konduksi. Oh kalau ini tinggi-tinggi sekali ini apa namanya gelombang QRS-nya misalnya, oh ini mungkin ada terjadi kontraksi yang berlebihan, berarti ada apa yang membesar, mungkin kardiomegali atau ada penebalan dari si otot jantung dan sebagainya. Oke, ini bisa apa namanya gambaran EKG berdasarkan apa fenomena aliran listriknya ya. P itu akan yang diarsir ya. Pokoknya yang ungu-ungu itu rambatan impulsnya, yang kanan itu yang gambaran di EKG. Kita bisa lihat yang sampai QRST komplit sudah selesai ya, satu periode denyut jantung ya. Ini juga pengisian ventricle ya, ada apa namanya pengisian cepat ya, itu karena ada terjadi perbedaan tekanan antara apa namanya atrium dan ventricle, lalu diakhiri dengan dan sebagainya ya. Ini akan katup itu akan terbuka dan tertutup berdasarkan apa namanya tekanan ya. Ketika tekanan itu kuat, dia akan membuka ya. Artinya contohnya pada saat tekanan di ventricle kiri itu lebih tinggi dari tekanan di aorta, maka katup aorta akan terbuka. Dan begitu pula sebaliknya, ketika tekanan di aorta lebih tinggi, dia akan menutup dan seterusnya ya. Tentu tekanan di apa namanya di sistem kardiovaskuler ya itu akan tergantung juga dari kontraksi-kontraksi jantung sendiri ya. Ini siklus ya. Bisa dilihat kapan apa namanya dia memompa dan sebagainya, mengisi atrium, mengisi ventricle yang pada akhirnya akan terjadi pemompaan dan seterusnya. Ini dikoneksikan antara EKG, tekanan, katup ya dari fenomena kerja jantung ya. Ini juga ada bunyi jantung, tadi udah sekilas di apa namanya disampaikan di pertemuan pertama tadi, masalah bunyi ya. Dari bunyi jantung itu ada apa namanya penutupan. Jadi bunyi jantung satu itu adalah penutupan dari katup atrioventrikuler ya, jadi itu loop. Dan yang bunyi dua itu adalah penutupan dari katup semilunar aorta dan pulmonal ya. Jadi bunyi pertama itu pada atrioventricle, loop dup loop dup, itu bunyi penutupan katup ya. Tup 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 tup, itu bunyi denyutnya ya. Bukan bunyi pemompaan jantung ya. Jadi jantung mompa diam-diam aja, tapi ketika katup menutup itulah yang jadi bunyi ya. Oke, ini bisingnya ya, ini murmur jantung ya, bisa kita kalau seandainya bunyi itu. Jadi impairment pada katup itu ada dua jenis ya. Pertama, kelainan sebentar kita harus ngebut ini. Yang laki-laki mau sholat Jumat ya.
Yang pertama, kelainan pada bocor ya pada katupnya ya. Jadi ketika katup menutup tapi terjadi kebocoran. Nah, ini akan terjadi bunyi bising setelah bunyi jantung ya, misalnya loop ya, kalau kita dengar pakai stetoskop ya, loop atau dup itu terjadi kebocoran. Tapi kalau seandainya jenis kerusakan katupnya adalah buka yang tidak bagus atau penyempitan stenosis dari katup ya, itu dia bunyi bising dulu, dup atau loop. Nah, ini jadi ciri-cirinya apakah dia bocor atau sempit, itu ada bising sebelum atau sesudah. Kalau seandainya dia sebelum ya bising dulu baru bunyi jantung, maka itu stenosis, nyempit katupnya karena ada turbulensi, tubrukan aliran baru nutup. Tapi kalau seandainya bunyinya setelah, jadi udah nutup dulu baru bunyi bising jantung, baru loop atau dup. Nah, ini artinya dia ada kebocoran atau bahasanya regurgitasi katup atau insufisiensi katup ya. Kalau yang nyempit istilahnya stenosis ya. Oke, ini pengaruh saraf otonom ya, dia mempengaruhi permeabilitas ya, yang otomatis dia akan mempercepat atau memperlambat dari terjadinya potensial aksi ya. Jadi kalau seandainya katakanlah kaliumnya tertahan, berarti cepat positif, dia akan cepat bertemu dengan angka threshold-nya, maka frekuensi denyutnya akan lebih meningkat. Atau bocorannya itu ya masuk Na-nya cepat, tapi bocornya juga lumayan, K-nya keluarnya juga banyak, otomatis dia akan memperlambat untuk mencapai potensial aksi, maka denyut jantung itu juga akan menurun ya frekuensinya. Ini apa namanya dari pengaturan dari saraf otonom ya. Nah, ini tadi kita udah singgung ya, stroke volume heart rate ya, denyut jantung ya, ini juga cardiac output. Nah, juga nanti ada yang namanya oxygen delivery ya. Ini yang penting ini, kemampuan tubuh kita dalam mengirimkan oksigen ya. Ada juga yang namanya oxygen consumption ya. Kemampuan tubuh kita mengkonsumsi oksigen ya. Dari mana kita tahu kalau tubuh kita ini kekurangan nih alirannya misalnya. Itu bisa ditahu dari seberapa jauh perbedaan saturasi antara apa namanya arteri dan vena ya. Kalau jauh sekali, oh ini kurang nih alirannya. Tapi kalau seandainya kok dikit banget, oh tubuh kita yang nggak mampu mengekstrak oksigen ya. Nah ini yang akan kita latih supaya kemampuan oksigen delivery-nya bagus dan kemampuan oksigen consumption-nya bagus sehingga individu itu punya kemampuan fisik bagus atau VO2 max-nya tinggi ya. Oke, cukup ya, kita cukupkan karena juga waktunya udah, Bapak juga mau siap-siap sholat Jumat ini karena udah jam 11:40. Kalau seandainya ada pertanyaan atau diskusi seputar dua topik ini, boleh kalian note nanti ditanyakan di pertemuan berikut ya. Misalnya ada hal-hal misalnya ini kenapa kok jadi biru dan sebagainya, nanti kita akan diskusikan di pertemuan berikut. Oke, mohon maaf karena mepet sekali waktunya, jadi Bapak nggak buka sesi untuk diskusi. Nanti untuk RPS nanti Bapak kirim ke apa namanya ke
Vanessa ya si pennya atau siapa ya? Tadi yang telepon siapa ya? Oh iya Bapak, saya Oh, yang minta tadi yang pennya. telepon Vanessa ya? Ya. Oke, lanjut. Izin bertanya Pak, Ya, untuk pertemuan 3 masih sama Bapak atau gimana Pak? masih sama Bapak nanti. Oh, sama Bapak. Baik. Masih ya Kamu Pak? si Iya, Pen Pak. juga? Iya Pak, saya Oh. Askia sama Melin. Bertiga? Berdua Pak. Oh, berdua. Melin, Vanessa. Kan Melin Vanessa Pak. Oke, ya udah. Oke, mungkin cukup dulu ya, karena yang laki-laki ini, ada laki-laki di kelas kalian? Ada Pak. Ada ya. Nah, yang laki-laki mungkin mau siap-siap sholat Jumat. Ya, kita terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Leave Zoom ya duluan ya. Iya Ya Pak. Pak.